Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya, teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk menjadi produktif dan tidak menyia-nyiakan waktunya. Kita hari ini akan kuliah berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Nah, kemarin kita sudah mendefinisikan apa itu kurikulum. Nah, untuk itu, untuk mengingat-ingat kembali apa itu kurikulum yang telah kita pelajari kemarin, yang juga telah kalian resum, ya, agar saya lebih dekat, saya lebih kenal dengan kalian, saya akan bertanya ya dengan kalian. Kalau yang sakit nggak boleh ditanya ya, peraturannya seperti itu ya. Udah, tanya yang lainnya. Saya tanya sama Sunnatul Hidayah. Apa itu kurikulum? Kalau yang kemarin saya lihat itu serangkaian belajar yang terstruktur dan sistematis, Pak. Terstruktur dan sistematis, itu namanya kurikulum. Oke, teman-teman, tadi malam sudah pada membaca ya berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, mohon Sunnatul dicari temannya untuk memperkuat definisinya, pengertian kurikulum. Yuk, dicari temannya untuk membantu menambahkan, melengkapi apa itu definisi kurikulum. Biar temannya pada deg-degan. Ya, Sunnatul Hidayah dicari temannya. Nanda, Pak. Ya, Nanda, silahkan Nanda. Mana Nanda? Ya, Pak, saya. Ya, silahkan. Apa Nanda? Menurut saya itu kurikulum sebagai mengatur semua pengalaman belajar yang akan dialami peserta didik, Pak. Ya, yang dialami peserta didik ya. Peserta didik aja, nggak ada yang lainnya. Dan pendidiknya. Dan pendidiknya. Ya, coba sekali lagi. Silahkan diarahkan ke temannya untuk membantu menjawabnya, untuk memperkaya jawabannya. Ya, ayo diarahkan ke lainnya, nggak usah takut-takut nanti dimarahin, nanti saya marahi lagi temannya. Siva Anissa, Pak. Siva Anissa, alhamdulillah dapat ya. Awas kamu Nanda. Yo, Siva, apa? Menurut saya, kurikulum itu jalur yang diciptakan untuk mencapai suatu tujuan, Pak. Jalur yang diciptakan untuk mencapai tujuan. Ya. Ya, oke. Teman-teman, berkaitan dengan kurikulum ya, kita membahas lagi, mengingatkan kembali ya. Ini semester berapa sih, teman-teman? Kok jawabannya masih pada tegang-tegang, ragu-ragu gitu? 3, Pak. Semester 3. Semester 3 sudah dapat pengembangan kurikulum ya. Padahal yang namanya pengembangan kurikulum itu tidak semua orang ya, atau tidak semua praktisi atau tidak semua akademisi bisa melakukannya. Nah, ini berarti kalian diberikan peluang, diberikan kepercayaan, diberikan waktu untuk kalian belajar ya. Karena kurikulum itu sangat jelimet, sangat kalau kita memesan paket makanan itu ya komplit jerit gitu istilahnya ya. Karena yang namanya kurikulum itu nanti akan berhubungan dengan semuanya. Nah, saya hari ini akan memberikan dasar-dasarnya saja.
Kalau saya berikan semuanya, teori-teorinya dan lain sebagainya, nanti kalian akan mungkin makanannya kalau udah makan nanti akan dimuntahkan kembali. Makanya saya pengennya sederhana sekali lah mengajari kurikulum. Oke, teman-teman, intinya ya, pengertian kurikulum itu banyak sekali dari berbagai definisi, dari berbagai pakar, dari berbagai orang ahli. Nah, akan tetapi di Indonesia ini negara apa namanya ya, negara republik ya, negara yang mempunyai kedaulatan, sehingga apapun itu biasanya diatur dalam undang-undang. Oke, coba saya tanya, Shirley Putri. Iya, Pak. Tahu nggak kurikulum itu termaktub dalam undang-undang nomor berapa? Atau pasal berapa, butir berapa, gitu, tahu nggak? Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ya, di-on dulu tuh videonya, apa, mic-nya. Maaf, Pak, lupa. Ya. Kurang tahu sih, Pak. Kalau kurang tahu berarti tahu sedikit ya. Kira-kira undang-undang nomor berapa? Katanya kurang tahu. Kalau tidak tahu berarti tidak tahu sama sekali. Tidak tahu, Pak. Ya, tidak tahu. Biar kamu tahu, coba tanya temanmu siapa yang kira-kira orangnya pinter, kutu buku, bukan kutu kupret ya, kutu buku, siapa kira-kira? Oke, coba ditanya, dicari. Hatimatul Aliyah. Timatul Aliyah ini dianggap orang yang kutu buku, orang yang tahu Iya, Pak. segala-galanya. Mana? Saya, Pak. Iya, silakan dijawab. Kurikulum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya, Itu, betul, Pak, yang saya tahu. ya, betul. Tapi ini kurang tahu ya, karena tidak komplit jawabannya. Ya sudah benar ya. Di Indonesia ini yang namanya pendidikan itu termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu harus diingat-ingat karena sebagai seorang pendidik harus tahu. Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun berapa, tahun yang terupdate atau terbaru 2003. Nah, itu ya berkaitan dengan kurikulum. Itu undang-undangnya di situ. Nah, berkaitan itu kan undang-undangnya ya, di dalam undang-undang itu ada banyak sekali pengertian-pengertian, ada apa itu pendidikan, apa itu tujuan pendidikan, apa itu pengertian kurikulum, apa itu tenaga pendidikan, apa itu pendidik dan lain sebagainya. Nah, yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Definisinya menurut undang-undang atau yang termaktub ya. Kalau menurut itu kayaknya salah ya. Kalau kita misalnya menurut undang-undang, nah itu kayaknya nggak cocok ya. Karena yang namanya menurut itu dibuat oleh orang. Nah, kalau sudah peraturan itu ya termaktub. Nah, ini teman-teman, ini kalian juga harus bagaimana berbicara yang baik, yang benar itu seperti apa gitu. Oke, ada yang sudah ketemu, mungkin sudah searching di Mbak Google, tanya-tanya Mbak Google. Apa itu pendidikan? Apa itu kurikulum menurut undang-undang? Karena itu nanti yang akan kita gunakan ya. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Shirley, Pak. Shirley 12. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ya itu ya kurikulum ya.
yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Nah, itu teman-teman yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pelajari. Nah, sekarang coba kita tidak hanya sekedar mempelajari atau membaca ya, tapi kita harus memahami pula apa itu. Nah, kenapa harus seperti itu? Oke, coba saya share screen ya. Kita santai saja belajarnya, nggak usah keburu-buru. Kita pahami per kata ya. Nah, kayak kita menerjemahkan kitab kuning begitu. Ini share screen-nya gimana ini? Oke, ini teman-teman sudah kelihatan ya. Ini yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam pasal 1 butir 9 sebagai berikut. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Shirley. Namanya Shirley atau Shirley ya panggilannya ya? Shirley, Pak. Shirley. Kurikulum adalah seperangkat. Nah, ini seperangkat, mikirannya langsung jangan seperangkat alat sholat ya. Mikirannya langsung seperangkat alat sholat, berarti kalian cepat-cepat nikah ini berarti. Oke, seperangkat rencana dan pengaturan rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Nah, oke. Teman-teman, yang namanya kurikulum itu sebenarnya juga harus kita miliki dalam diri kita sendiri ya. Kalian kuliah itu harus punya kurikulum. Nah, tidak harus kurikulum itu dibuat oleh jurusan atau oleh negara kita, tapi kita juga harus mempunyai kurikulum. Karena apa? Karena di sini tulisannya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Berarti kalian kuliah itu tujuannya itu untuk apa? Nah, ini harus jelas. Saya setiap tanya tujuan kuliah adalah ini, itu, dan lain sebagainya. Oke, karena ini saya akan mengaplikasikan kepada diri kalian juga ya. Oke, coba saya tanya. Rizky Nathan, tujuan kuliah kamu apa, Rizky Nathan? Masih sama seperti yang dulu atau enggak? Apa tujuanmu? Ingin meraih cita-cita dan ingin sukses. Ingin meraih cita-cita dan sukses. Nah, harus kuliah jurusan PLS ya. Kalau biar teraih cita-citanya. Oke. Coba tanya temanmu, tujuan kuliahnya apa? Siapa yang kamu ingin tanya? Tujuan kuliah siapa? Indra Pratama. Indra, ya Indra. Indra Pratama, tujuan kuliahnya ingin mencari jodoh. Apa ini? Coba Indra, mana Indra? Ya, salah satunya itu, Pak. Bukan sih, Pak. Tujuan utama kuliah, ya yang sesuai kemarin kan minggu kemarin udah ditanya, ya. Agar bisa menempatkan diri di masyarakat sih, masih sama. Agar bisa menempatkan diri di masyarakat ya. Kalau masyarakatnya rendah, kamu harus di tempat yang tinggi, seperti itu maksudnya. Nah. Oke, satu lagi, Indra, coba tanya, pacarmu di sini ada enggak? Kamu tujuan kuliah apa, sayang? Tujuan kuliahmu apa, sayang? Coba tanya, Indra. Kalau cewek berarti pacarnya, kalau cowok berarti temannya. Yang cowok udah nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oh, berarti cewek ya. Siapa ya?
Yang paling cantik menurut Indra siapa? Cewek cantik semua, Pak. Oh, cantik semua. Wah, serakah berarti kamu Indra. Cowoknya cuma 2 ya. Wah, ini peluangnya banyak sekali ya. Ayo Indra. Nur Aziza. Nur Aziza, Nur Cahaya Aziz kuat. Wah, Cahaya yang paling kuat ini. Orangnya kuat ya ini. Mana nih Nur Aziza? Saya, Pak. Ya, silakan. Tujuan kuliah apa Nur Aziza? Tujuannya biar bisa bersosialisasi sama masyarakat, saling membantu gitu. Bisa bersosialisasi, saling membantu gitu ya. Kalau nggak kuliah berarti nggak bisa membantu ya, nggak bisa sosialisasi dengan masyarakat ya. Ini dalam bidang PLS, Pak, pendidikan non formal. Gitu. Kalau jurusan lain nggak bisa sosialisasi kepada masyarakat ya. Oke, coba satu lagi lah. Ini jawabannya masih saya kurang memuaskan bagi saya ini. Ya memang benar sih, tapi kurang benar. Oke, coba cari temanmu yang lain. Noviana Anggita, Pak. Diana lahirnya bulan November. Ya, Nov. Noviana Anggita. Tadi kayaknya sudah ini apa belum ya? Menjawab atau belum ya Noviana? Belum ya? Sudah. Oh sudah. Oh, itu ditanya lagi. Harusnya yang lain ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin balas dendam atau gimana ya ini motifnya. Kenapa milih Noviana? Oke, Noviana dijawab. Tujuan kuliah apa? Untuk menambah ilmu dan tujuan kuliah itu untuk apa ya? Tujuan kuliah aja nggak tahu malah kuliah. Harusnya Untuk menambah ilmu. Untuk menambah ilmu. Ya, harus kuliah jurusan PLS yang dapat ilmu ya. Harusnya itu tujuannya dulu dipikirkan, baru kalian melakukan perjalanannya. Berarti kamu bonek ya. Terserah, yang penting saya jalan dulu, nggak tahu nanti tujuannya kemana gitu ya. Oke, terima kasih Noviana. Nanti ditanya dulu sama ibunya atau bapaknya. Saya dikuliahkan itu pengennya apa sih? Nah, seperti itu. Biar nanti tersinkron tujuan kuliahmu sama keinginanmu juga nanti seperti apa. Oke, cukup ya. Oke, teman-teman, dari kemarin kan sudah saya tanyakan ya, atau belum saya tanyakan ini? Kayaknya sudah ya, kok jawabannya masih sama ya? Tujuan kuliah itu harus kalian pikirkan secara rasional, tidak hanya menambah ilmu, tidak hanya untuk berkomunikasi atau membantu masyarakat, tidak hanya untuk apa tadi dan lain sebagainya ya. Tapi tujuan kuliah ya kalian harus tahu. Tidak hanya untuk sukses, tidak hanya seperti itu. Nah, terus yang benar bagaimana? Nah, kan begitu kan. Pertanyaan selanjutnya. Nah, yang namanya orang kuliah, ya tujuannya ya ingin menjadi apa secara rasional, mau untuk menjadi seorang guru. Guru yang seperti apa, untuk menjadi tenaga pendidik yang seperti apa. Nah, kalau di jurusan PLS, itu kan kalian tahu enggak kira-kira lulusan PLS itu nanti akan menjadi apa saja? Nah, jangan-jangan kalian juga nggak tahu nanti lulusan PLS itu jadi apa saja. Yang penting saya kuliah, yang penting teman saya kuliah, saya juga ikut-ikutan kuliah. Yang penting jurusannya enak, nggak ada mata kuliah matematika, atau nggak ada mata kuliah bahasa Inggris, atau nggak ada mata kuliah yang susah-susah. Jangan seperti itu ya. Kalaupun memang kalian seperti itu, ya enggak apa-apa karena sudah terlanjur. Sekarang kalian harus berpikir, kalian memilih jurusan PLS itu nanti mau jadi apa, lulusannya mau jadi apa. Nah, itu sebenarnya harus jawaban yang kalian secara konkret
secara rasional, secara logika, secara bertanggung jawab. Jangan sampai kalian kuliah, saya ingin menuntut ilmu, saya ingin mendapatkan ilmu. Nah, itu masih bahasa mengawang-awang. Kemarin kan saya kalau nggak salah kan saya sudah kasih tahu, itu adalah bahasa yang awang-awang, susah untuk diterjemahkan. Oke, Rizky Nathan, karena cowok ya. Lulusan PLS nanti mau jadi apa? Lulusan PLS itu nanti jadi apa saja lah? Tahu enggak? Guru satu. Guru. Guru apa? Guru bisa guru SLB, PAUD, Guru TK, apa? Guru apa? SLB, PAUD. Nah, ini juga salah ini jawabannya. SLB sama PLS itu beda sekali loh ya. SLB, sekolah luar biasa itu pendidikan formal, PLS itu pendidikan non formal. Nah ini teman-teman berkaitan dengan update informasinya kurang ini. Teman-teman harus tahu banyak berkaitan dengan nanti lowongan PLS, nanti profesi setelah lulus kuliah itu jadi apa. Oke, coba satu lagi, Pratama Indra Saputra sebagai orang yang jantan di grup ini. Mungkin jadi Menteri Sosial bisa, Pak. Ya, nggak jadi Menteri Sosial juga. Ya, jadi Presiden juga bisa. Oh, lulusannya ya jadi fasilitator, pengabdian masyarakat, tenaga di masyarakat. Mungkin masuk balai pelatihan kerja juga bisa, Pak. Terus? Udah sih, Pak, yang saya tahu itu. Ya. Oke, teman-teman, apa namanya? Kalau kalian kuliah, kalau kalian memilih jurusan, itu harus disesuaikan dengan passion kalian juga. Jangan sampai tidak passionnya tapi kalian masuk ke situ. Nanti kalian juga akan tidak nyaman kuliahnya, kalian nanti juga akan bingung, akan males, akan menjadi kaum rebahan. Nah, tapi kalau kalian tahu, oh nanti PLS seperti ini, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya rencanakan dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, saya setiap kuliah menginginkan apa yang kita pelajari itu kira-kira kita bisa aplikasikan untuk diri kita sendiri apa enggak. Nah, biar kalian itu juga selalu termotivasi, kalian itu selalu terupgrade dirinya. Oke, pertama, nanti kalian akan memperoleh mata kuliah yang namanya garapan PLS ya, garapan atau nanti jadi apa sih alumni PLS itu. Nah, yang pertama, yang paling terkenal adalah di SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Itu adalah pendidikan atau bisa dikatakan lembaga ya, yang setara dengan pendidikan SD, sekolah dasar paket A, SMP itu paket B, SMA itu paket C. Nah, itu di SKB. Nah, di SKB atau juga di bawahnya SKB itu ada yang namanya PKBM. Nah, PKBM itu biasanya menyelenggarakan ada PAUD-nya, ada apanya ya, kadang ada TK-nya tapi jarang. Nah, di PLS itu ya nanti juga akan menjadi pemberdayaan masyarakat, akan kerja di Paudikmas. Tetapi semua itu ya tergantung juga takdir kalian, itu yang pertama. Yang kedua, apakah di semua garapan-garapan PLS itu mempunyai lowongan apa enggak? Nah, di situ. Nah, terus tetapi kalau di sana ada lowongan, apakah kalian mempunyai kompetensi? Apakah kalian mampu untuk bersaing? Nah, kan seperti itu. Itu kan juga harus dipikirkan. Nah, makanya teman-teman, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kalian kuliah tujuannya apa? Untuk menjadi seorang tutor, atau saya kuliah tujuannya apa? Untuk
nanti mau bekerja di mana. Kuliah tujuannya apa? Untuk menjadi dosen. Kuliah tujuannya apa? Ya nanti untuk mempunyai komunitas belajar atau nanti ingin mendirikan apa? Mendirikan PAUD dan lain sebagainya. Kalian harus seperti itu ya. Kalian tujuan kuliahnya harus real. Harus tujuan kuliahnya harus bisa nanti kalian wujudkan. Kita kan bolehlah merencanakan sesuatu kan boleh, tidak ada yang tidak memperbolehkan. Semua diperbolehkan, tetapi ketentuan itu Tuhanlah yang menentukan. Jangan sampai kita tidak punya arah, kita tidak punya tujuan. Tapi kita harus tentukan tujuan itu mulai dari sekarang. Kalian misalnya mau ke Jakarta saja harus punya tujuan kan? Saya mau ke tujuan ke Jakarta. Nah, bagaimana agar ke Jakarta sukses? Nah, berarti kan kalian kuliah tujuannya untuk apa? Nah, bagaimana untuk berprosesnya agar menjadi mahasiswa yang sukses? Nah, harus memikirkan seperti itu. Kalau tidak ya kalian nanti kuliahnya biasa-biasa saja. Kalian nanti kuliahnya ya hanya sekedar kuliah. Kalian nanti kuliahnya hanya sekedar mengerjakan tugas. Kalian kuliah hanya sekedar setor wajah seperti ini. Begitu ya teman-teman, ini mohon selalu diingat-ingat, dicamkan untuk kalian semua. Saya kuliah ya harus menjalani segala konsekuensi dan tanggung jawabnya. Yang namanya kuliah ya malam harinya harus belajar sesuai dengan apa, paginya itu mata kuliahnya ya harus dipelajari dulu. Jangan hanya sekedar mengandalkan dosennya, berbicara, menjelaskan sampai berbusa-busa gitu ya. Jangan sampai, saya orangnya nggak suka banyak bicara ya, tapi saya orangnya suka langsung tindakan, pengen apa, dan lain sebagainya. Gitu ya, jangan, kalian sekarang sudah dianggap orang dewasa, dianggap sudah tidak anak kecil lagi, jadi semuanya harus keinginan kalian sendiri dan juga harus memikirkan ini baik, ini buruk. Jangan selalu pengennya diingatkan, jangan selalu pengennya harus dinasehati, jangan seperti itu ya. Kalian sudah semester 3 ya, nggak terasa. Kalian harus mulai dari kebudayaan-kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang kalian SMA itu kalau bisa sedikit-sedikit dirubah ya. Ya memang sulit ya kita merubahnya karena lingkungan kalian belum mensupportnya, karena kalian masih di rumah, sedikit-sedikit masih diingatkan oleh orang tua. Tapi beda kalau kalian sebenarnya, kalau kalian sudah bisa kuliah, bisa ngekos di kampus, nah itu akan beda sekali berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Yang namanya kebiasaan itu tidak semudah 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan ya, tapi juga membutuhkan waktu yang lama. Oke, kita kembali lagi ya. Intinya tujuan kalian kuliah itu mau jadi apa secara rasionalitasnya, itu yang harus kalian pikirkan. Oke, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Nah, ini tujuannya itu apa? Tadi kuliah tujuan kalian itu apa? Isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, isi dan bahan pelajaran. Nah, ini berkaitan dengan kurikulum PLS itu apa? Berarti berkaitan dengan mata kuliahnya. Biasanya kalau secara garis besar kurikulum PLS apa misalnya ditanya, atau kurikulum SMA itu apa. Nah, biasanya yang dijawab adalah mata kuliahnya atau mata pelajarannya. Ya itu juga tidak salah. Nah, begitu ya. Berarti isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan. Nah, cara-cara penyampaiannya seperti apa, atau cara-cara proses dalam pendidikannya seperti apa. Nah, kalau kalian tadi ditanyakan cara-cara kalian agar sukses itu seperti apa. Nah, ini adalah cara-cara, ini adalah berkaitan dengan kurikulum. Nah, pedoman penyelenggaraannya seperti apa, atau kalau kalian pedoman kalian hidup agar kuliah sukses itu seperti apa. Kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, harus ada tujuan
untuk mencapai pendidikan tertentu. Nah, berarti tadi kalian itu kuliah tujuannya apa? Kalian tentukan sendiri. Walaupun sudah ditentukan jurusan, tapi kalian harus menentukan sendiri. Kalian mau jadi apa? Oke, sampai sini berkaitan dengan definisi, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Oke, sekarang yang kedua materinya adalah berkaitan dengan konsep konsep pendidikan atau konsep kurikulum dalam pendidikan. Oke, adanya kurikulum itu atau begini teman-teman. Kurikulum kenapa kok setiap tahun atau setiap ganti menteri kenapa kok selalu berubah? Oke, ini pertanyaan kritis. Siapa yang mau menjawab? Saya Pak Pupudia. Ya, silakan Bu Pudia. Kalau menurut pendapat pribadi saya, kenapa kurikulum setiap ganti presiden itu berubah? Karena adanya gengsi politik dari Menteri Pendidikannya, begitu. Ingin memperbaiki yang sudah ada sebelumnya. Nah, seperti itu. Itu kan sebuah alasan-alasan karena adanya gengsi politik gitu. Ingin pemerintahan sekarang atau kepemimpinan sekarang kurikulumnya lebih baik dari sebelumnya. Padahal sebenarnya yang diperlukan peserta didik itu kan bukan hanya perubahan kurikulum, tapi pendidikan itu sendiri gitu loh. Maksudnya ketika kurikulumnya berganti, tapi cara penyampaian, kemudian isi dari materi sendiri masih tidak dapat ditangkap dengan baik oleh peserta didik kan sama saja gitu. Jadi menurut saya jawabannya adalah karena gengsi politik dari pejabat yang menjabat di Kementerian Pendidikan. Oke, terima kasih Puput Diah Lestari ya, dari kader Partai Gerindra ini kayaknya. Saya PDI Pak, kepak sayap. Oh ya, sudah. Ini ya, kepak sayap ya, yang menghabiskan berlebih berapa triliun itu isunya? Bertriliun-triliun Pak untuk baliho. Iya, ya. Ya. Ya, itu ya. Ya memang diantaranya memang benar seperti itu ya alasannya ya. Kenapa? Ya karena agar biasanya menterinya biar ini loh, ini yang membuat ide ini saya, ini yang menyetuskan gagasan itu saya. Dan menganggap memang yang namanya orang kan, ide-ide orang lain itu dianggap karena ini ya, karena sudah dipilih menteri ya. Kalau kalian sudah dipilih sebagai seorang menteri kan kalian tuh mesti mempunyai kebanggaan, mempunyai sesuatu yang beda dari yang lainnya, sehingga kalian akan mau menampilkan itu, menampilkan yang terbaru lah intinya. Nah itu, tapi itu secara rasionalnya seperti itu ya memang jawabannya ya. Tapi kita akan mempelajari berkaitan dengan teorinya. Nah seperti apa? Nah ini teman-teman konsep kurikulum. Yang namanya kurikulum kenapa selalu berubah ya? Karena semakin perkembangan zaman semakin pesat, semakin cepat ya tidak ya memang harus berubah namanya kurikulum itu. Nah, tapi kurikulum berubahnya itu apakah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, kondisi real yang ada di masyarakat. Nah, ini kita memang pengennya cepat berubah, cepat maju, tetapi apakah masyarakat kita bisa diajak maju, diajak cepat? Kadang kita ngajak berlari, tapi teman kita nggak bisa berlari, bisanya hanya berjalan. Apalagi teman kita ada yang sakit, apalagi bisa berjalan kan seperti itu. Intinya seperti itu. Inilah permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kurikulum dan juga berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Nah, berkaitan dengan konsep kurikulum, nah kenapa kurikulum itu selalu berganti? Di antaranya teori-teori yang mendasarinya adalah pendidikan klasik. Pendidikan klasik itu kalau dulu pendidikan itu kan ini ya hanya untuk mentransfer pengetahuan ya.
untuk mentransfer pengetahuan, hanya untuk membimbing agar yang tidak baik menjadi baik. Sebelum Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 itu kan ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 2 Tahun 89. Nah, karena sudah merasa sudah usang, ya tidak dilakukan lagi. Sekarang pendidikan klasik itu kan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, hanya sekedar belajar. Nah, sekarang yang namanya orang kuliah atau orang sekolah tidak hanya seperti itu, harus mempunyai keterampilan, harus tahu potensinya, harus bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan tujuan pendidikan nomor 20 tahun 2003. Nah, ini saya juga kalau tanya lagi, kalian potensinya apa? Saya juga tidak menutup kemungkinan kalian bisa menjawabnya ya. Nah, berarti kalau kalian nggak bisa menjawabnya, ya berarti kalian masih menganut era kolonial atau kurikulum tahun 89 bukan 2003. Nah, ini teman-teman yang harus kalian pikirkan ya. Sekarang yang namanya orang sekolah, orang kuliah, kalau dulu kan orang sekolah itu kan setelah sekolah kan dapat pekerjaan, nggak usah bingung-bingung mencarinya. Tapi kalau sekarang bagaimana? Orang kuliah ya tidak salah ya kalau tujuannya untuk mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan itu kan harus membutuhkan sebuah kompetensi. Kira-kira mampu nggak untuk bekerja? Jangan asal bekerja, berangkat kerja, membaca koran, main game. Nah, itu adalah orang-orang kolonial ya. Kan tidak seperti itu. Oke, lanjut yang kedua biar cepat. Pendidikan pribadi. Nah, kalian kuliah atau orang kuliah atau orang sekolah itu kan harus mempunyai tujuan pribadi. Pendidikan pribadi itu apa? Oh, saya ingin kuliah agar mempunyai nanti keterampilan, agar saya mempunyai kompetensi tertentu. Nah, kalian harus mempunyai tujuan pribadi ya. Kurikulum misalnya kurikulum jurusan PLS untuk misalnya untuk mencetak generasi yang mampu bersaing di kancah internasional misalnya seperti itu. Nah, kalian secara pribadi itu seperti apa? Nah, mempunyai keterampilan di abad 21 misalnya seperti itu. Ya. Di sini adzan ya, teman-teman. Oke. Sambil ini kita istirahat dulu. Kita sudah berapa menit ya? Silahkan kalian untuk minum-minum dulu atau ke belakang dulu, silahkan, nanti kita gabung lagi. Oh, tidak terasa kita sudah 48 menit ya. Oke, cukup saja teman-teman, karena nanti kasihan kalian kuotanya ya. Nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kalian selalu update informasi, update diri dan relasi, karena hidup itu hanya sekali teman-teman ya. Itu yang harus kalian pikirkan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.